Oke guys, welcome back again bersama Mr. Panamba. Kali ini dengan cerita-cerita kisah-kisah dari Sangihe Island atau Nusa Utara. Jadi lebih tepatnya kita menyebut Nusa Utara karena pada abad ke-16 Bataa Santiago, jadi ini kan nama yang diberikan oleh padre atau pastor Katolik sebagai penghormatan bahwa raja ini mengizinkan gereja Katolik berdiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum datangnya Belanda, sehingga namanya disebut dengan Santiago. Jadi pada waktu itu Santiago menyebut Sangihe ini yang sekarang disebut Sangihe ini dengan julukan Nusa, sehingga dalam literatur Belanda dituliskan bahwa Northern Island atau Nusa Utara. Jadi dari wilayah Tagulandang sampai Kepulauan Talaut itu disebut dengan Nusa Utara. Kalau memang rencana untuk mendirikan menjadi provinsi sendiri, maka nama itu akan dipakai. Jadi bukan provinsi Sangir, bukan juga provinsi Talaut atau provinsi Siau, tapi provinsi Nusa Utara. Ya mudah-mudahan ke depan kalau memang hal itu memang patut dan layak untuk diperjuangkan. Oke, tapi kali ini cerita dari Nusa Utara ini berhubungan dengan Adi Tinggi. Jadi Adi Tinggi ini berhubungan dengan dengan Gunung Awu. Jadi ini adalah gambar dari Gunung Awu setelah dia meletus pada tahun 1966, dan pada waktu itu memang terdapat banyak korban baik dari pihak manusia, hewan ataupun perkebunan. Karena kenapa terjadi banyak korban? Karena pada waktu itu kendaraan belum banyak untuk memobilisasi massa melarikan diri dari wilayah Gunung Awu ini. Nah, sedangkan ini adalah foto sekarang, dimana kalau zaman dulu guys, saya memiliki fotonya juga bahwa kawah atau kepundan Gunung Awu ini itu memiliki air danau, jadi seperti danau, sehingga orang pun dapat berlayar di dalam kawah Gunung Awu ini. Jadi wilayahnya seperti ini, dulunya ini ditutupi oleh air, sehingga ada foto-foto pada zaman Belanda itu ada perahu di atas kawah Gunung Awu itu karena memang seperti danau. Nah, tetapi untuk posisi sekarang, bahwa itu beberapa tahun yang lalu itu pada waktu saya masih kuliah sekitar tahun 2004 sampai tahun 2005 itu, waktu itu Gunung Awu ini rencananya akan meletus, dan para badan meteorologi dari Bandung, dari Surabaya sudah datang ke Sangihe untuk mengukur, karena pada waktu itu sudah beberapa kali terjadi gejala bahwa dia akan meletus, tapi beberapa kali itu masih tertunda, sehingga dari badan meteorologi dari Manado dan Surabaya itu datang ke Sangihe untuk mengecek. Nah, menurut alat yang mereka ukur bahwa sebenarnya Gunung Awu ini sudah harus meletus, tetapi setelah beberapa hari malahan dia tidak meletus. Hal ini mulai mengingatkan orang kepada kisah seorang yang disebut dengan nama Adi Tinggi. Jadi ini cerita ini memang kurang populer di kalangan masyarakat, dikarenakan memang orang-orang Sangihe itu hanya menuturkan cerita-cerita rakyatnya itu secara lisan, oral, mulut ke mulut. Kisah ini memang belum terdata secara populer, tapi saya hanya juga mendengar dari penuturan dari beberapa orang tua yang menceritakan bahwa Adi Tinggi ini dia adalah seorang yang beragama Islam tua. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Sangihe ini ada Islam yang disebut dengan Islam tua. Jadi Islam tua itu penyebarannya itu berasal dari wilayah Filipina Selatan. Karakteristik dari aliran, jadi Islam tua ini disebut dengan aliran kepercayaan. Mereka disebut dengan aliran kepercayaan karena memang mereka dari pihak Islam, NU dan Muhammadiyah juga menganggap mereka adalah sebagai aliran, karena mereka memiliki dogma yang berbeda dari Islam pada umumnya. Tapi saya tidak akan membahas lebih banyak tentang Islam tua ini. Jika Anda ingin bertemu langsung dengan para penganut Islam tua, mereka banyak terdapat di daerah Lenganeng. Jadi mereka juga berpuasa, tapi mereka tidak memiliki kitab yang ditulis. Sehingga saya pernah bertanya, mewawancarai dari salah seorang pemuka agama dari Islam tua tersebut yang berada di Lenganeng, bahwa bagi mereka ajaran tersebut itu diwariskan di dalam hati, sehingga tidak perlu buku dan tulisan, agar supaya katanya ajaran itu lebih melekat ke hati. Oke, tapi nanti jika Anda memang ingin cari tahu, silakan Anda
mendatangi kampung Lenganeng. Anda mencari sendiri. Di sana ada tempat peribadatan mereka, dan setiap hari Jumat jam 12 mereka melaksanakan ritual penyembahan mereka berdasarkan aliran mereka. Jadi dikisahkan bahwa si Adi Tinggi ini yang kepercayaannya itu adalah Islam tua. Jadi dia menggunakan sorban putih. Jadi dia melihat bahwa Gunung Awu ini seringkali banyak menimbulkan korban di saat dia memuntahkan lahar lava panas. Dan dikisahkan bahwa pada waktu dia meletus itu, jadi Gunung Awu ini meletus selama beberapa kali guys, bukan hanya tahun 66, tapi sebelumnya itu sudah beberapa kali. Dan letusannya itu sangat dahsyat. Bahkan ada yang berkata bahwa orang sampai dapat mendengarnya sampai di Manado dan sampai di Gorontalo. Jadi letusan gunung ini yang dahsyat, sehingga letusannya itu menggema sampai ke beberapa tempat yang jauh. Dan tidak cuma itu, dia juga memuntahkan lahar panas yang juga sangat berbahaya. Tidak seperti gunung di beberapa tempat di mana banyak memuntahkan lahar dingin, tapi Gunung Awu ini memuntahkan lahar yang panas dengan volume yang besar. Begitu juga bebatuan yang menyala-nyala ke udara, dan radiusnya itu sangat jauh. Karena kategori dari gunung api Gunung Awu di Sangir ini adalah gunung api Mar dengan kekuatan daya ledak yang kuat. Jadi ceritanya si Adi Tinggi ini merasa merasa sangat peduli dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat di kabupaten di Sangir ini, masyarakat Sangir ini, khususnya di kampung-kampung yang berada di wilayah utara. Jadi dia ceritanya, kalau zaman dulu kan ada istilahnya pawang. Kalau di televisi itu dikenal dengan kata juru kunci, atau disebut dengan juru kunci Gunung Merapi, yang seperti Mbah yang menjadi juru kunci di Gunung Merapi. Jadi istilahnya Adi Tinggi ini adalah salah satu kuncen gunung berapi Gunung Awu yang ada di Sangir. Jadi juru kunci itu ada di beberapa tempat, ada di wilayah Kolongan, ada juga di wilayah Tebukan. Nah, dia ini merasa peduli dengan keadaan masyarakat pada waktu itu yang banyak sekali tersiksa dengan keberadaan Gunung Awu ini. Sehingga beliau dengan kepercayaannya itu, ceritanya beliau ini, si imam ini, atau yang disebut dengan, ya bisa dikatakan imam, kalau beliau juga adalah seorang pemuka agama. Dia naik ke Gunung Awu dan dia istilahnya masuk ke dalam kawah tersebut. Dan karena pada waktu itu memang ada air, masih ada air, istilahnya beliau ini akan menemui penunggu-penunggu yang ada di Gunung Awu. Di Gunung Awu tersebut, bahkan sampai sekarang ini pun di tahun 2021 itu, banyak orang-orang yang memiliki mata batin yang dapat melihat bahwa di situ adalah suatu kerajaan dan ada pasukan-pasukan yang sifatnya di dunia halus astral. Jadi Adi Tinggi ini, kiatnya atau rencananya ini, dia akan bertemu dengan para misalnya petinggi-petinggi lah yang ada di Gunung Awu. Ini bukan petinggi-petinggi manusia ya guys, ini makhluk goib atau makhluk astral, alam halus. Jadi dia ingin bertemu, ingin bernegosiasi dengan mereka. Oleh karenanya dia datang di Gunung Awu tersebut dan dia membuka mata batinnya untuk bertemu. Jadi karena memang niatnya dia ingin bertemu, belum sempat dia membuka mata batin secara dirinya sendiri, dia sudah nampak pada penglihatannya itu ada sebuah kerajaan yang besar. Jadi kalau di pantai Laut Selatan itu orang yang dapat melihat juga secara spiritual, jadi si Adi Tinggi juga ini melihat secara spiritual ada kerajaan yang besar di Gunung Awu, yaitu kerajaan-kerajaan sifatnya goib atau astral. Dan beliau bertemu dengan para istilah petinggi-petinggi, penguasa-penguasa yang ada di Gunung Awu tersebut, dengan maksud ingin berdamai dengan para petinggi tersebut, sehingga jika suatu saat Gunung Awu ini meletus, maka dia tidak akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang parah atau tidak akan memakan korban yang banyak. Oleh karenanya, setelah ia masuk ke alam ini, jadi kalau dalam di adatnya orang Sangir, bahwa ada sifatnya itu istilahnya lamumi. Jadi lamumi itu adalah semacam makhluk-makhluk gaib
yang bisa membawa Anda masuk ke alam-alam gaib tersebut, sehingga ada beberapa orang yang hilang di tengah hutan karena memang bertemu dengan mereka. Ada orang yang sampai kehilangan akal sehat sehingga dia tidak bisa kembali, tapi ada juga yang masih bisa kembali karena memang hal tersebut tergantung dari kesadaran orang tersebut. Jika Anda memang terpancing atau terfana, Anda mungkin bisa masuk ke wilayah mereka dan seterusnya menjadi penghuni dari wilayah mereka tersebut. Jadi kisahnya Adi Tinggi ini akhirnya dia ditawarkan oleh mereka untuk memakan hidangan-hidangan yang disuguhkan kepada dia. Jadi ada tawar-menawar bahwa dia ingin gunung ini tidak dapat mencederai atau tidak berakibat fatal bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya, atau dalam letusannya tidak mengakibatkan korban, atau sesuatu yang bencana. Maka penghuni-penghuni kerajaan-kerajaan di Gunung Awu ini berkata bahwa jika Anda ingin demikian, maka Anda harus bergabung dengan kami, karena harus ada jaminan ada seseorang yang harus mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Jadi si Adi Tinggi ini berkata, oke lah, kalau memang demikian, maka saya siap untuk mengorbankan dirinya untuk masuk ke wilayah mereka dan menjadi semacam jaminan, perwakilan bahwa dia inilah yang sudah menjadi semacam dikorbankan untuk kepentingan banyak orang. Jadi ini dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti ya guys. Jadi dia memakan makanan-makanan yang disuguhkan oleh para penghuni alam gaib tersebut. Sehingga setelah beberapa hari si Adi Tinggi ini sudah lagi tidak kelihatan. Jadi orang-orang yang mengejarnya, mencarinya itu sudah tidak menemukan dia lagi, bahkan tidak menemukan dirinya. Jadi dia bukan istilahnya bukan mati ya guys, tapi dia sudah masuk ke alam gaib itu tersebut. Sehingga sampai sekarang orang mengabadikan pengorbanannya ini. Jadi ini orang-orang tua yang mengabadikan cerita ini, tapi kebanyakan generasi muda sekarang kurang tahu dengan cerita-cerita seperti ini. Mengabadikan dia dengan nama Dewa. Jadi dewanya Adi Tinggi. Jadi sebenarnya Dewa Adi Tinggi ini bukan karena dia apa-apa ya guys, yang membawa apa kayak seperti dalam cerita-cerita Hanoman atau tidak, tapi dia adalah manusia yang mengorbankan dirinya, beristilahnya mengorbankan dirinya dengan para penguasa-penguasa alam gaib ini yang berkuasa di Gunung Awu tersebut, agar supaya letusannya itu tidak membahayakan penghuni yang ada di seputaran Gunung Awu tersebut, sehingga orang menyebutnya dengan sapaan dewa ya, atau si Adi Tinggi. Jadi ini semacam penghormatan bagi dirinya, sehingga sejak tanggal saat itu waktu dia sudah mendamaikan gunung dengan masyarakatnya, potensi dari ledakan Gunung Awu ini mulai menurun, dan bahkan beberapa kali itu memang ledakannya itu tidak jadi. Dengan kata lain, jika suatu saat dia akan meledak atau meletus, maka dia tidak akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang parah, karena sudah ada orang yang mewakili, yang bermediasi dengan penghuni-penghuni dari Gunung Awu ini semua. Jadi lepas dari benar atau tidak benarnya cerita ini, tapi ini adalah cerita orang-orang tua yang memang memiliki nilai moral, di mana ada orang-orang yang terkadang rela berkorban. Jadi ini saya berbicara dari segi manusianya ya, rela berkorban untuk kepentingan banyak orang. Ya contohnya pahlawan ya, yang berjuang untuk mengorbankan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau Anda berkata cerita lu mengada-ada, coba Anda baca di sejarah-sejarah yang kita pelajari, cerita-cerita yang ada di televisi, lebih mengada-ada lagi dari cerita-cerita yang ini. Tapi cerita ini memiliki makna-makna heroik, dan kalau memang Anda ingin membuktikan, memang Anda rasakan sendiri kan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oke, mana lebih masuk akal Adi Tinggi yang bernegosiasi dengan makhluk alam gaib, dan Anda melihat Hanoman yang mengangkat satu gunung hanya dengan mencari satu ramuan yang tidak dia temui? Ya kan, masih lebih masuk akal ini kan? Oke, jadi tergantung Anda bagaimana Anda menyikapi, tapi cerita ini layak untuk kita ceritakan, hanya untuk memberikan nilai-nilai yang positif bagi. Jadi cari yang nilai positifnya. Ada juga cerita tentang raksasa di Gunung Awu
dan sebagainya. Nanti saya akan membacakan pada tahap-tahap yang selanjutnya. Oke, don't forget to subscribe.